tinggi menjulang mengawasi desa di bawahnya. Desa yang tentram dan damai. Tapi di balik ketenangan itu, ada sebuah legenda. Legenda tentang Kutang Ontokusumo. Benda keramat peninggalan Raja Jawa zaman dulu. Katanya, Kutang Ontokusumo bisa bikin orang hidup selamanya. Kekuatannya nggak ada bandingannya. Banyak yang mau, tapi cuma beberapa yang tahu di mana benda itu. Penduduk desa hidup dalam bayang-bayang cerita itu. Mereka menghormati kekuatan Gunung Merapi, menghormati keberadaan Kutang Ontokusumo. Mereka yakin pusaka itu akan muncul lagi, menunggu pemiliknya yang sesungguhnya. Wira, pemuda desa yang pemberani, mendengar panggilan itu. Panggilan untuk mencari Kutang Ontokusumo. Tekadnya kuat. Dia ingin buktikan dirinya. Dia ingin jadi yang terkuat. Wira bersiap-siap. Dia berlatih dengan keras, mempertajam nalurinya. Dia belajar ilmu kanuragan dari tetua desa. Dia bermeditasi di gua-gua sepi, meminta petunjuk dari leluhur. Wira siap. Dia pergi meninggalkan desa. Matanya menatap puncak Merapi. Di sana, dia yakin takdir sudah menantinya. Hutan lebat menyambut Wira. Pohon-pohon tinggi menjulang, menghalangi sinar matahari. Suara hewan buas terdengar, menguji keberanian. Tapi Wira nggak takut. Tekadnya membara. Dia terus berjalan. Dia mengikuti aliran sungai. Dia memanjat tebing yang curam. Dia melewati lembah yang dalam. Dia nggak peduli bahaya. Dia cuma mau satu hal, Kutang Ontokusumo. Wira sampai di sebuah gua, gelap dan sunyi. Aroma mistis tercium. Dia merasakan keberadaan makhluk halus. Tapi Wira nggak takut. Ada sokukut dan Niroit Sihidi, Art. Di ujung gua, Wira menemukannya. Kutang Ontokusumo. Bersinar terang, memancarkan aura magis. Wira mendekat, pelan-pelan. Dia merasakan energi yang luar biasa. Dia ambil Kutang Ontokusumo. Dingin, lembut, tapi kuat. Wira merasakan getaran hebat menjalar, masuk ke tubuhnya. Dia merasakan kekuatannya bertambah, berlipat ganda. Wira tertawa, tawa kemenangan. Dia telah menemukannya. Kutang Ontokusumo. Pusaka yang selama ini dia cari. Dia merasa tak terkalahkan. Wira kembali ke desa, dengan Kutang Ontokusumo di tangan. Dia disambut seperti pahlawan. Penduduk desa kagum, bahkan takut. Kekuatan Wira terpancar begitu nyata. Dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, mendatangkan hujan, dan bahkan mengendalikan alam. Penduduk desa tunduk, takluk pada kekuatan Wira. Wira merasa bangga, ia merasa kuat, ia merasa seperti Tuhan. Tapi, kekuatan Kutang Ontokusumo perlahan mengubah Wira. Dia menjadi serakah, ingin berkuasa, dia ingin menguasai segalanya. Wira mulai bertindak semena-mena. Dia memerintah seenaknya. Dia nggak peduli sama rakyatnya. Dia cuma mentingin dirinya sendiri. Desa yang tadinya damai, sekarang jadi mencekam, penuh ketakutan. Penduduk desa hidup dalam penindasan. Mereka menyesal telah memuja Wira. Suatu malam Gunung Merapi meletus. Dahsyat, mengguncang bumi, lava panas mengalir, menghanguskan semuanya. Wira terbangun, dia panik, dia takut, dia sadar akan kesalahannya. Kutang Ontokusumo telah membutakannya. Dia telah menjadi budak kekuatannya sendiri. Dia telah menghancurkan desanya sendiri. Wira lari, menyelamatkan penduduk desa. Dia gunakan kekuatan Kutang Ontokusumo, melindungi mereka dari amukan Merapi. Wira berhasil menyelamatkan penduduk desa, tapi dia terluka parah. Dia nggak berdaya, dia terbaring lemah. Di tengah keputusasaan dia mendengar suara, bisikan gaib, memanggil namanya. Wira melihat sesosok bayangan, muncul dari kobaran api. Bayangan itu mendekat, Wira mengenalinya. Roh penjaga Kutang Ontokusumo. Dia datang untuk mengambil kembali pusaka itu. Wira pasrah, dia serahkan Kutang Ontokusumo. Dia sadar akan kesalahannya. Dia telah dibutakan oleh keserakahan. Dia telah menyalahgunakan kekuatan. Roh penjaga itu tersenyum. Dia memaafkan Wira. Dia tahu, Wira telah belajar dari kesalahannya. Roh penjaga itu menghilang. Bersama Kutang Ontokusumo, Gunung Merapi kembali tenang. Desa itu hancur, tapi penduduk desa selamat. Mereka memulai hidup baru. Mereka belajar dari kesalahan Wira. Kekuatan tanpa kendali akan menghancurkan.